Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang caraku mempersiapkan tabungan lebaran di tahun 2023. Dan yang penasaran dengan videoku kali ini, simak hingga akhir ya. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channelku ini, dan mohon dukungannya untuk memberikan like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan bismillahirrohmanirrohim ya teman-teman, kita mulai untuk menabung untuk persiapan lebaran tahun 2023 ini dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Dan pastinya kita pun nggak harus memulai dengan nominal uang yang banyak ya teman-teman, atau mungkin nominal yang besar. Tapi seperti aku ini, aku akan memulai dengan nominal Rp500 ya teman-teman, yang mungkin dirasa sedikit ya, tapi insya Allah kalau kita konsisten akan bertambah banyak. Nah, ini aku awali dengan unboxing ya teman-teman untuk spidolnya biar tambah semangat. Dan untuk yang ingin samaan dengan aku, nanti kalian bisa cek di description box ya. Untuk tabungan sinking fund lebaran ini memang untuk tahun lalu aku belum mulai ya teman-teman, dan ini terinspirasi dari kemarin aku pulang kampung, dan kebetulan kemarin itu memang aku nggak ada persiapan sama sekali, hanya mengandalkan uang THR saja ya teman-teman. Dan dari situ aku berpikir akan lebih baik ketika kita mempersiapkan setahun sebelumnya, karena memang kebutuhan di bulan Syawal atau di lebaran itu sangat banyak. Dan kemarin alhamdulillah juga aku bisa ikut mudik gratis ya teman-teman, tapi memang ada plus minusnya. Plusnya itu kita nggak membayar, cuman memang kalau dari minusnya ya kita nggak bisa istilahnya mendapatkan kenyamanan ya teman-teman, karena memang kalau naik bus itu macetnya aku bisa 19 jam kemarin. Dan dengan pertimbangan itulah akhirnya aku memutuskan untuk membuat sinking fund untuk lebaran tahun 2023 ini. Dan dari mana saja sih sebenarnya untuk sumber tabungan yang aku peroleh, seperti yang tadi udah aku share di awal video ya teman-teman. Jadi aku punya istilahnya usaha kecil-kecilan ya teman-teman, suka titip jelly di warung. Terus aku juga punya kegiatan buat bikin nugget ya, yang aku jual ya hanya sebatas tetangga ataupun teman-teman dekat. Nah, dari situ aku termotivasi gimana caranya aku bisa mempunyai tabungan di tahun 2023 ini, terutama untuk persiapan lebaran. Yang pastinya memang terkadang ketika kita mengandalkan sesuatu ya teman-teman, seperti THR itu kan mungkin baru bisa diberikan 1 minggu atau 10 hari sebelum lebaran. Nah, jadi ketika itu ketika kita ingin membelikan baju ataupun mungkin sesuatu untuk anak-anak itu terlalu mepet ya teman-teman, sementara kita ada persiapan untuk rencana pulang kampung. Jadi di situ aja ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan di awal, mungkin di awal puasa atau mungkin pertengahan puasa, kita bisa hunting cari baju lebaran. Nah, untuk target sendiri sih sesuai dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak bisa menjadi satu patokan harus berapa juta atau berapa ratus ribu gitu. Pastinya setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Karena kalau misalnya ada yang sudah punya mobil, jadi hanya perlu untuk beli bensin atau tol, atau mungkin baju lebaran aja. Nah, di sisi lain untuk keperluan yang lain seperti zakat fitrah atau mungkin memberikan uang THR kepada saudara-saudara, itu mungkin dari alokasi THR yang lain. Nah, ini aku awali dengan membuat target ya teman-teman. Jadi targetku itu cuma 11 bulan dengan besar sekitar 6 juta rupiah. Dan ini karena biasanya itu kan kalau di awal puasa udah bisa beli tiket ya teman-teman, untuk tiket kereta. Dan kenapa milih tiket kereta? Memang dari segi waktu lebih singkat ya, karena kalau untuk perjalanan pulang kampung aku hanya sekitar 7 jam. Dan ini aku berikan target seperti gambar pelangi ya teman-teman, warna-warni seperti ini untuk nominal 500, kemudian untuk nominal 2000,
Ini aku tuliskan targetnya ya teman-teman, sebesar 6 juta rupiah. Rp6 juta itu akan aku gunakan untuk apa aja ya. Yang pertama, ini aku ingin beli tiket pulang kampung ya, untuk tiket kereta api. Ini untuk PP ya teman-teman. Jadi untuk rata-rata harga tiket ke Jogja itu untuk ekonomi 300.000 ya, ketika udah kena tuslah. Karena kebetulan biasanya aku libur itu kurang lebih seminggu sebelum lebaran. Jadi kalau 300.000 kita kalikan 6, ini hasilnya 1.600.000 ya teman-teman. Ini 2 aku sama suamiku dan 4 anak-anak. Dan karena kita sudah fix bisa ikut pulang kampung, jadi untuk rencana pulang kampung ini memang harus kita anggarkan ya. Aku anggarkan maksudnya, apalagi di rumah tinggal ada mamah ya. Jadi kayaknya kalau nggak pulang itu kasihan gitu, tinggal mama aja. Takutnya kalau misalnya nggak pulang kesepian gitu teman-teman. Jadi untuk totalnya kali 2 ini maksudnya belinya langsung pulang pergi ya teman-teman. Jadi aku langsung beli di sini, nanti di stasiunnya tinggal tuker aja. Jadi totalnya 3.600.000. Selanjutnya penggunaan untuk yang kedua adalah baju lebaran anak-anak ya teman-teman, karena memang kita juga biasanya membelikan, dan untuk 4 anak ini sama sendal atau mungkin keperluan lain itu sekitar 2 jutaan. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk membuat kue lebaran, dan kemarin itu aku membuat kuenya itu terlalu mepet ya teman-teman, jadi kayak kurang persiapan gitu, akhirnya nggak terlalu bisa bikin banyak. Nah ini pengennya sih tahun 2023 ini aku pengen bikinnya tuh kayak awal-awal puasa atau pertengahan puasa gitu teman-teman. Jadi belanja kayak tepung terigu, gula pasir itu udah dari awal, jadi ketika mau packing kita udah nggak sibuk untuk membuat kue. Nah ini jadi totalnya adalah 6 juta rupiah. Untuk selanjutnya ini aku berikan warna seperti pelangi seperti ini ya teman-teman, dan itu sebenarnya sih dikembalikan ke selera teman-teman ya. Mau pakai warna atau enggak itu enggak masalah, cuman kalau aku seneng yang warna-warni begini ya teman-teman. Jadi kan tiap orang itu ada yang visualnya lebih kuat, atau mungkin nggak terlalu visual pun nggak masalah, yang penting bisa ditulis ya, pokoknya senyamannya kalian. Terus ada warna ungu, warna biru, dan lain-lain. Nah ini ada artinya ya. Jadi untuk nominal 500, kemudian nominal 2000, kemudian untuk nominal 10.000 sampai 100.000. Kemudian kita tuliskan nominalnya seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan targetnya itu untuk yang 2000-nya berapa lembar gitu, kita langsung kalikan teman-teman. Untuk yang 2000-an ini aku targetkan 200 lembar. Jadi hasilnya 400.000. Kemudian untuk yang 5.000 ini aku targetkan 100 lembar, jadi hasilnya 500.000. Kemudian untuk yang 10.000 ini aku targetkan 100 lembar juga. Terus ada 20.000, 50.000 dan 100.000 termasuk yang 500 rupiah. Nah kita bikin kolom-kolom seperti yang di bawah ini ya teman-teman.
jumlah kotaknya ini sesuai dengan target kita. Ini 200 kotak ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah isi, kita tinggal silang aja. Setelah kita warnai, kita akan tuliskan nominalnya seperti ini ya teman-teman. 2.000, 5.000, 10.000, kemudian 20.000, 50.000 dan 100.000. Dan ini yang paling terakhir ini adalah nominal Rp500. Ini aku gambari ketupat ya teman-teman, biar lebih ada nuansa lebarannya gitu. Terus untuk plastik ziplocknya itu kan aku baru punya satu ya teman-teman. Jadi ini masih aku campur jadi satu. Ini nanti ketupatnya aku tempelin. Insya Allah next kalau aku ada rezeki nanti akan aku pisahkan antara pecahan 2.000, 5.000, 10.000 dan lain-lain, termasuk yang 500 nanti mungkin akan aku taruh di toples gitu ya teman-teman. Insya Allah kita bisa ya teman-teman, dan pastinya juga teman-teman punya cara tersendiri ya untuk bisa membuat sinking fund dalam versi kalian sendiri. Dan ini alhamdulillah untuk hari ini dari keuntungan aku masukkan 4 untuk 2.000-an dan untuk 5.000-annya jumlahnya 2. Nah langsung aku masukkan seperti ini ya teman-teman. Dan sedikit pencerahan buat teman-teman, apa yang aku sharing ini tidak ada unsur ria ataupun pamer ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan niatkan segala sesuatu usaha yang kita lakukan itu untuk beribadah hanya kepada Allah ya teman-teman. Karena kalau niatnya kita udah ibadah kepada Allah, maka ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik ataupun yang kurang baik, itu kita bisa menerima dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelapangan hati ya. Dan akhirnya di situ kita nggak ada acara saling menyalahkan gitu ya, nggak ada saling menyalahkan diri sendiri, karena segala sesuatu yang terjadi pastinya atas izin dan kehendak Allah. Demikian tadi sharingku hari ini untuk persiapan sinking fund Lebaran 2023. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you next video. Assalamualaikum.